Teman, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alat yang sering saya gunakan di Genba, yaitu Nejikiri. Nah, apa itu Nejikiri? Nejikiri adalah mesin yang digunakan untuk membuat ulir pada pipa besi. Contohnya seperti ini. Nah, bentuk mesinnya seperti apa? Mari kita lihat, sudah ada di sini. Nah, saya pertama akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah ini. Ini adalah mentori. Alat ini digunakan untuk mengambil bagian dalam dari pipa. Yang awal mulanya berbentuk seperti ini, yang rata menjadi seperti ini. Bagian dalamnya agak berlubang atau agak melengkung. Nah, kemudian bagian keduanya adalah hedo. Hedo ini artinya kepala ya. Ini bisa dilepas dengan cara menggunakan ini, lubang ini. Dinaikkan kemudian diambil dengan cara seperti ini. Nah, hedo ini memiliki variasi ukuran. Jadi setiap pipa memiliki ukuran pada hedo yang berbeda-beda. Contohnya, hedo ini berukuran kecil ya. Ini berukuran bisa digunakan untuk pipa ukuran 3/4 atau pipa ukuran 20. Kemudian ada juga bisa digunakan untuk setengah ya. Setengah ini digunakan untuk pipa ukuran 16. Nah, kemudian ini bisa dipasang kembali menggunakan cara seperti ini. Bisa dimasukkan pada lubang di sini. Contoh, tolong terlihat. Nah, lubang di sini. Nah, bisa dimasukkan dengan cara seperti ini. Oke. Kemudian ini adalah selanjutnya ya. Ini adalah alat digunakan untuk memotong pipa ya. Pipanya bisa dimasukkan di sini. Kemudian ini dikencangi dan diputar, nanti pipa akan terpotong. Tapi ini jarang sekali digunakan di Genba karena di Genba menggunakan alat ini. Alat ini sering disebut dengan bandsaw, yaitu digunakan untuk memotong pipa dan sebagainya. Oke, bagian selanjutnya adalah handle. Setiran ini digunakan untuk memaju mundurkan pipa. Jadi setelah pipa dimasukkan di sini, kita akan maju mundurkan dengan handle ini. Oke, kemudian ada juga bagian lock pengunci di sini. Nejikiri ini memiliki dua tempat penguncian. Yang pertama di sini, dan ketika pipanya panjang maka menggunakan kuncian yang di sini juga. Di sini ada penguncian juga. Seperti ini. Oke, untuk bagaimana cara penggunaannya saya akan jelaskan setelah ini. Mesin ini menggunakan energi listrik ya. Jadi menggunakan sumber dayanya adalah listrik dan cukup menggunakan tegangan tinggi. Jadi ketika tegangan listriknya tidak cukup, kemungkinan akan turun dari tegangan listriknya, tidak kuat. Oke, selanjutnya cara penggunaannya akan saya jelaskan. Bahan yang digunakan adalah pipa besi. Untuk saat ini saya menggunakan pipa dengan ukuran 20. 20 ini jadi pada hedo menggunakan ukuran 3/4. Oke, berikut cara penggunaannya. Yang pertama adalah kita harus ambil dalam bahasa Jepang adalah mentori, artinya mengambil sisi bagian dalam ini dari bagian dalam dari pipa supaya bisa berbentuk agak melengkung seperti ini. Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk ketika melakukan penyambungan pipa pada sambungan, ini bisa masuk dengan mudah dan juga bisa masuk sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan sehingga mencegah kebocoran pada pipa. Oke, yang pertama adalah pipa kita masukkan ke dalam pengunci ini. Yang pertama seperti ini. Kita letakkan pipanya, kemudian kita kunci dengan kencang. Pastikan posisi pipa pada
keadaan lurus ya, tidak miring. Untuk memastikannya kita putar sebentar. Berikut ada tombol on dan tombol off di sini. Pertama kita tekan tombol on. Yang kita lihat adalah perputaran dari pipa ini. Apakah pipa ini berputar pada tempatnya atau berputarnya ada goyangan. Apabila ada goyangan maka neji yang dipotong tidak akan menghasilkan ulir yang baik. Ini karena ini sudah saya kencangi. Kemudian kita lihat sekali lagi apakah ini bergoyang atau tidak. Ini adalah contoh yang tidak bergoyang. Untuk yang bergoyang saya akan tunjukkan. Ini adalah contoh pemasangan yang tidak benar yang menyebabkan pipa ini bergoyang, tidak berputar pada poros atau sentralnya dari pengunci ini. Setelah kita pasang kencangi, kita pastikan dengan ini, memutar ini dengan kencang. Oke, selanjutnya kita menggunakan ini, mentori atau pengambil sisi dalam pipa. Caranya adalah ini, kita dorong ke depan, kemudian kita kunci dengan memutar ke depan. Setelah terkunci, kita tekan tombol on. Ketika pipa ini berputar, kita putar handle ini ke depan, masuk ke dalam pipa sehingga mengambil sisi dalam bagian pipa. Berikut hasilnya. Terjadi lengkungan di dalam pipa. Oke, selanjutnya kita akan memotong ulirnya menggunakan hedo ini. Kita pastikan di sini ukurannya. Karena ini pipa 20, kita menggunakan 3/4. Apabila pipanya sekitar 16, kita menggunakan yang setengah ini. Maka cara merubahnya, ini kita geser, kemudian ini kita gerakkan maju atau ke depan. Ini kita kembalikan untuk ukuran 16. Untuk merubah ke ukuran pipa 20, kita buka, kemudian kita paskan lubang ini, bulatan ini, kemudian kita kunci lagi. Setelah itu kita dorong ini, handle ini ke depan hingga berbunyi. Setelah berbunyi klik, maka ini sudah bisa digunakan sesuai dengan ukuran. Selanjutnya kita putarkan pipa. Oh iya, sebelum ulir itu kita potong, pipa ini kita potong untuk menghasilkan ulir. Ketika kita nyalakan, pastikan minyak di bagian hedo ini, bagian kepala ini keluar minyak. Apabila tidak keluar minyak, maka kualitas dari ulir itu tidak akan baik. Makanya yang pertama adalah kita pastikan minyaknya keluar dengan baik atau tidak. Oke, setelah kita pastikan minyaknya keluar dengan baik, maka saat kita nyalakan mesin, ini akan berputar. Kemudian kita akan memotong dengan memutar handle ini ke depan seperti ini, hingga menyentuh besi. Saat hedo ini menyentuh pipa, kita masukkan tenaga kita dengan kuat hingga hedo ini bisa memotong besinya. Berikut saya akan tunjukkan cara penggunaannya.
bisa lepaskan tangan kita dari handle ini. Jadi ketika sudah terpotong sekitar 3 atau 4 ulir, kita bisa lepaskan. Kemudian untuk melepaskannya, ketika sudah terpotong, kita kembalikan handle ini ke belakang. Kemudian kita ambil ini, kita kembalikan hedonya seperti awal. Kemudian kita buka ini, pengunci ini. Maka inilah hasilnya seperti ini. Kita cuci terlebih dahulu. Kita lap dengan kain lap, atau ini dalam bahasa Jepang sering disebut dengan uesu. Oke, maka berikut ini adalah hasilnya. Dan ini siap digunakan untuk kita pasang di saluran air. Berikut cara penggunaan Nejikiri. Masih banyak lagi cara penggunaannya. Di lain waktu saya akan menjelaskannya lagi. Terima kasih sudah menonton.